Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Dan hanya kepadanya pula kita selalu meminta perlindungan dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun juga yang dapat memberikannya hidayah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang lebih berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat beriringan dengan salam selalu terlimpah curahkan kepada beliau, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya hingga tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali mimbar singkat ini, khatib ingin menyampaikan wasiat sebagaimana biasanya, ditujukan kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada para jamaah secara umumnya, agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala kembang biakan kalian dari laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim di antara kalian. Ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Di ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan pada surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76. Kemerdekaan adalah merupakan salah satu nikmat Allah yang dianugerahkan kepada bangsa ini setelah dijajah selama lebih kurang 3,5 abad lamanya. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari bangsa lain. Tentu saja atas bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suasana kebatinan yang dirasakan oleh para pejuang waktu itu bahwa kemerdekaan merupakan nikmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Inilah gambaran para pejuang yang merasakan betul bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran pada surat Ibrahim ayat ke-6, ayat ke-7 dan ayat ke-8, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita semua pada Jumat kali ini. Di dalam ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang kisah Nabi Musa yang mengingatkan umatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Ingatlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kamu sekalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kroni-kroninya. Mereka membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya sehingga kalian benar-benar berada di dalam kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini seolah menegur dan mengingatkan kita kembali bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Bani Israel diselamatkan dari cengkraman Fir'aun dan kroninya. Dan yang menarik di ujung ayat ini, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dari semua yang disebutkan tadi terdapat ujian yang sangat berat. Apakah kita sanggup mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya kita menjadi kufur akan limpahan nikmat yang sedemikian banyaknya? Oleh karena itu, pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala memberitakan kabar gembira sekaligus ancaman kepada kita semua. Wa idz ta'adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku tambah kenikmatan itu. Tapi sekiranya kalian kufur atas nikmat-nikmatku, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada kesan di benak kita dengan ayat ke-7 tadi itu, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan rasa syukur dari manusia. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Seandainya kalian kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Dalam sebuah hadis qudsi ditegaskan lagi, kalau sekiranya manusia dan jin dari mulai Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan menambah kemuliaan dan kekuasaannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mulia. Dan begitupun sebaliknya, andai kata semua orang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama membagi syukur itu menjadi 3. Yang pertama syukur bil qalbi, yaitu kita menerima nikmat itu dengan penuh kebahagiaan. Yang kedua adalah syukur bil lisan, yaitu menyebut-nyebut nama pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang saja kita sangat terbatas untuk memuji nikmat-nikmat dan mensyukuri nikmat Allah secara maksimal. Oleh karena itu, syukur dalam Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling berat adalah syukur bil arkan, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Artinya memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan kehendak pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah nikmat kemerdekaan itu dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari cengkeraman penjajah, kalaulah para pejuang berharap kemerdekaan ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat, maka orang yang pandai bersyukur adalah orang yang menjaga kemerdekaannya ini dari penjajahan bangsa lain dan penjajahan bangsanya sendiri. Saya akan kutipkan sebuah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Idza futihat alaikum khazainu Faris war Rum ayyu qaumin antum. Wahai saudara-saudaraku, kalau sekiranya Persia dan Romawi ini berhasil dikalahkan, ayyu qaumin antum, kalian akan menjadi bangsa seperti apa? Lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, naqulu kama amaronallahu ta'ala, tentu saja kami akan mengucapkan dan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang menarik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpalinya lagi. Au ghairu dzalik, apakah tidak sebaliknya kalian akan menjadi bangsa yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah setelah kemerdekaan ini diperoleh? Antum tatanafasun, kalian akan berlomba-lomba merasa paling berjasa. Tsumma tatahasadun,
kemudian terjadi dengki antara satu dengan yang lainnya. Tsumma tatadabarun, kemudian saling berpaling antara satu dengan yang lain dan akan saling membenci antara kalian. Kemudian pada ujungnya sebagian kalian ingin menguasai sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan hadis yang terakhir ini menjadi renungan untuk kita semua setelah kemerdekaan ini diraih, agar senantiasa berusaha mewujudkan pernyataan Abdurrahman bin Auf di atas, naqulu kama amarana Allah, kita akan mengatakan dan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya, saling hasad, saling dengki, saling benci antara kita dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat Allah sangatlah banyak, sehingga kadang manusia tidak pandai mensyukurinya karena dia bingung dari mana dia memulainya. Oleh karena itu, untuk memantapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan ini, cobalah ingat-ingat dan membayangkan sekiranya kita kehilangan nikmat itu, atau kita baru merasakan ini sebuah nikmat ketika kita kehilangan nikmat tersebut. Tadzakkar ma'a kulli ni'matin zawalaha, bayangkanlah bisingnya mesiu, lalu lalangnya kapal, pesawat dan alat tempur, nyawa melayang di mana-mana, ibadah tak nyaman, bahkan tidur saja sulit untuk tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.